Hai semuanya, gimana kabar kalian? Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Hari ini kita akan membahas koin spesial yaitu Bitcoin Down atau BTC Down. Ini bisa diperdagangkan kalau teman-teman menggunakan Binance dan juga toko kripto. Teman-teman bisa cek di menu spot ETF-nya. Itu ada token namanya BTC Down, ada juga yang BTC Up, ada Ethereum Down, ada Ethereum Up. Ya pokoknya ini adalah koin dengan bentukan kayak spot, cuman dia itu ada leverage-nya, ada daya ungkitnya. Artinya adalah dengan teman-teman memperdagangkan BTC Down atau BTC Up, itu teman-teman bisa memperdagangkan dalam bentuk dua arah. Jadi kita bisa berdagang kripto, baik market lagi bearish, baik lagi bullish, itu bisa dapat cuan. Nah, BTC Down itu khusus buat teman-teman yang melakukan perdagangan ketika market bearish. Jadi ketika market bearish, teman-teman beli BTC Down di harga tinggi, atau ketika Bitcoin lagi ada di all time high, teman-teman langsung cicil Bitcoin Down, itu ada potensial teman-teman bakalan cuan ketika Bitcoinnya mengalami winter. Nah, ini teman-teman pengen dibahas seperti apa kondisi dari BTC Down. Jadi intinya ketika market bearish, teman-teman beli BTC Down itu potensialnya bakalan cuan. BTC Down di perdagangan hari ini ada di kisaran 0,0219, which is sudah mengalami penurunan karena dari segi market utamanya yaitu Bitcoin kemarin dia ngepam sangat signifikan keluar dari yang namanya falling wedge yang kita udah pernah bahas. Nah, BTC Down ini adalah kebalikannya. Jadi Bitcoin Down ini dia bergerak berlawanan dengan pergerakan Bitcoin. Kalau Bitcoinnya naik, BTC Down pasti akan turun. Kalau Bitcoinnya turun, crash atau rug pull atau dump, nah itu BTC Down-nya bakalan naik. Kalau kita lihat dari segi pergerakan, BTC Down ini baru aja turun dari yang namanya pergerakan falling wedge pattern. Itu juga dikonfirmasi sama MACD yang udah menciptakan dead cross. Jadi ada dead cross di sini ya yang sangat berdampak sama penurunan terhadap Bitcoin. Tepat di saat yang sama ketika dead cross selesai, Bitcoin down, drop, dia breakdown dari yang namanya falling wedge. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu, bukan falling wedge sih, kalau nggak salah namanya rising wedge ya, sorry. Nah, ini ada pola namanya falling wedge pattern, itu yang ini. Nah, kalau yang ini namanya rising wedge. Jadi pola yang kita lihat saat ini adalah rising wedge pattern. Oke, jadi pola dari BTC Down adalah rising wedge pattern, sementara kalau dari Bitcoin-nya itu membentuk falling wedge. Jadi kebalikan ya. Jadi so far untuk pergerakan Bitcoin dan juga Bitcoin Down harusnya sih berkebalikan. Dan ya mirip-mirip aja teman-teman. Oke, kita zoom out lagi. Nah, ini pergerakannya kita udah dapat ya poinnya. Jadi dia masih dalam kondisi trend bearish. Dari segi volume perdagangan cenderung turun untuk BTC Down. Mungkin semakin sedikit yang memperdagangkannya karena memang market kecenderungannya adalah naik. Nah, ada beberapa indikasi yang menyebabkan BTC Down turun. Yang pertama adalah tindakan daripada orang-orang The Fed yang sepertinya sekarang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bakalan melakukan soft landing atau tidak terlalu agresif dalam melakukan kenaikan suku bunga. Kita tahu inflasi jadi masalah belakangan ini. Dan berdasarkan data yang kita dapat di bulan Januari ini, yang sudah sering aku bahas di channel YouTube ini juga, itu menunjukkan bahwa data inflasi di Amerika Serikat sudah mengalami tren penurunan. Artinya adalah ya, The Fed kemungkinan nggak bakalan terlalu agresif dalam hal menaikkan suku bunga ke depan. Nah, ini berdampak sama dolar, teman-teman. Dolar sekarang udah mengalami tren penurunan. Kalau kita cek di chart dolar, DXY ini udah turun cukup signifikan. Nah, ini men-trigger Bitcoin untuk naik. Penurunan dolar itu selalu bertolak belakang sama Bitcoin. Bahkan dolar ini udah drop keluar daripada yang namanya resistance kuat atau support kuatnya. Jadi sekarang arah dolar cenderung bearish cukup kuat. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh Bitcoin, kemudian kemarin market saham juga naik, terus juga ada emas yang naik. Jadi sekarang teman-teman ya kondisinya kita tahu Bitcoin lagi dalam posisi yang bullish ya untuk Bitcoin. Akan tetapi, apakah Bitcoin Down masih punya harapan buat naik? Kalau menurut saya pribadi, tentunya masih ada. Mengingat yang namanya market crypto sangat misterius. Kita nggak pernah tahu kemana arah market akan bergerak ya.
secara pasti, kita nggak pernah tahu. So far ada beberapa news yang mungkin akan berdampak dalam jangka waktu dekat. Yang pertama tentunya adalah keputusan dari The Fed di bulan Februari awal nanti. Apakah The Fed bakalan naikin suku bunga lagi 25 basis point atau justru nggak menaikkan suku bunga? Itu bisa berdampak sama pergerakan Bitcoin. Katakanlah The Fed menaikkan suku bunga. Ini akan berdampak sama penguatan dari dolar. Tapi kalau The Fed nggak naikin suku bunga, bisa jadi Bitcoin yang bakalan dapat momentum buat naik lebih lanjut lagi. Nah, yang kedua, kita ada beberapa masalah. Saat ini Genesis, terus juga ada Grayscale, grup-grup dari DCG itu bermasalah. Kalau teman-teman cek di Google, masalah, kalian bisa ketik aja masalah DCG, DCG, ketik Genesis, terus Grayscale, teman-teman search. Nah, itu teman-teman akan bisa cek newsnya di sini. Nah, gejolak belum berakhir, pasar kripto masih akan terguncang di 2023. Jadi newsnya itu banyak banget soal ini. Ini adalah news yang bisa menyebabkan kondisi daripada market kripto itu kena bantingan lagi teman-teman. Karena memang di-trigger dari beberapa news yang cukup cukup keras ya yang bisa berhubungan sama market kripto. Jadi ada banyak faktor juga yang nanti menyebabkan market bisa aja mengalami crash. Nah, crashnya market Bitcoin itu akan menguntungkan Ethereum, BTC down. Ya, jadi teman-teman yang saat ini sangkut di BTC down bisa dapat cuan. Let's say kalau Bitcoinnya dapat dump lagi. Nah, kalau dari segi pergerakan secara teknikal, BTC down ini masih cenderung dalam kondisi yang tidak terlalu kuat untuk trennya. Kita bisa melihat bagaimana potensinya sebenarnya cukup menarik untuk BTC down sebelumnya. Dia bergerak di dalam sebuah falling wedge, breakout, kemudian tidak di follow up lagi untuk kenaikannya. Di sini justru harganya melempem sideways. Ini tentunya mengikuti pergerakan dari Bitcoin. Nah, untuk kita cek Bitcoin, sebenarnya posisi Bitcoin saat ini itu masih cukup kuat untuk tren kenaikannya. Teman-teman, Bitcoin tetap bisa bertahan ya, maintain harganya di kisaran 21 dolar. Ini adalah tanda kalau Bitcoin saat ini dalam kondisi yang kuat. Tapi kita butuh waspada, karena yang namanya tren sideways, kalau nggak akumulasi, berarti distribusi. Nah, kalau Bitcoin udah lama sideways seperti ini, kita patut curiga apakah momentum ini merupakan momentum di mana banyak orang melakukan distribusi. Karena kalau kita cek di time frame 1 jam, ternyata dari segi market maker ini udah mulai hilang dari Bitcoin. Jadi perdagangan yang kemarin setelah Bitcoin breakdown dari yang namanya falling wedge ini, di perdagangan di sini justru nggak banyak yang memperdagangkan Bitcoin lagi. Apakah para market maker udah exit dari market? Mengingat level resistance di 21.000 ini menjadi level resistance kuat saat ini. Kalau iya, maka ada potensi Bitcoin untuk kembali turun. Targetnya bisa sampai ke 19.600. Itu untuk jangka waktu pendek. Dan kedepannya tentunya kita harus lihat seperti apa perkembangannya. Tapi kalau so far, kita masih harus berhati-hati. Hari ini hari Jumat, pas video ini dibuat, besok Sabtu, terus bakalan ada Minggu. Di hari Minggu kan ada Imlek. Imlek biasanya, ya kalau bandar-bandar Asia, bandar-bandar Cina mungkin mereka merayakan tahun baru, bisa aja ada aksi taking profit. Tapi kalau dari Amerika mungkin nggak terlalu ngaruh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kemanakah Bitcoin? Kalau menurut aku, dua faktor tadi yang paling mendukung. Pertama tadi suku bunga, yang kedua adalah news atau FUD yang berpotensi terjadi. Dan ini menurutku adalah FUD yang cukup potensial, yaitu dari DCG. Kalau DCG ini kumpulan dari grup-grup Genesis, Grayscale, Coindex, Foundry, Luno ini bermasalah, ini kan mereka punya juga proof of reserve berupa Bitcoin. Kalau itu akhirnya harus dilikuidasi, ini akan men-trigger market crypto bisa mengalami dump. Kemudian beritanya dibaca lagi oleh para investor retail panik, ya bisa aja aksi taking profit terjadi besar-besaran. Nah, itu bisa digadang-gadang menjadi sesuatu yang menyebabkan market dump. Tapi so far saat ini itu masih sifatnya sangat sangat spekulatif. Mungkin bisa terjadi, mungkin juga enggak. Jadi untuk pergerakan BTC down, apakah masih bisa naik?
Ya, tentunya teman-teman harus jawab sendiri berdasarkan penjelasan aku tadi. Lalu gimana buat teman-teman yang udah kadung punya? Nah, ini adalah resiko ya. Far, aku harus explain soal resiko ini. Teman-teman beresiko sekali untuk kehilangan aset kalian. Bila mana nanti Bitcoinnya malah mengalami tren penguatan, bukannya penurunan ya. Kalau penguatan lanjutan terjadi, ya siap-siap aja. Teman harus siap dengan konsekuensinya. Dan menurut aku juga untuk posisi saat ini masih cukup anomalis sebenarnya. Nggak ada yang pasti, cuman posisi yang sekarang kalau menurut aku pribadi BTC down masih cukup aman selama dia masih bisa maintain bergerak di atas daripada triangle ini, atas segitiga ini. Kalau dia akhirnya breakdown turun lagi, nah itu berarti udah terjadi hal yang tidak parah. Sudah menjadi hal yang tidak bagus alias parah. Jadi gitu aja buat BTC down. Kalau kita expect BTC down bisa bertahan di sini, kemudian dia bisa bounce back. Itu tentunya harus didukung sama penurunan terhadap harga Bitcoin. Jadi aku sudah sebutkan beberapa faktor yang bisa men-trigger BTC down buat naik, yaitu hal-hal yang menyebabkan Bitcoin turun ya. Untuk target sih paling Bitcoin down kalau bisa balik lagi naik ke 0,04 itu juga bisa menjadi sesuatu yang positif. Let's say dia bisa balik ke sini berarti dia udah invalid sama yang namanya pola falling wedge atau rising wedge di sini. Berarti ini udah bisa dinyatakan tidak valid lagi dan pergerakan dari BTC down bisa kembali melanjutkan kenaikan. Andai kata Bitcoin down cuma bisa naik sampai sini 0,043, nah itu hati-hati karena di level itu ada level resistance yang cukup kuat. Jadi bisa aja dia juga testing level tersebut dan kemudian kembali melanjutkan tren penurunannya. Jadi gitu aja buat analisa kali ini. Bitcoin down atau Bitcoin saat ini kondisinya masih ambigu. Kita lihat aja kemana market. Karena so far pergerakan Bitcoin masih sideways, jadi mungkin dalam jangka waktu dekat kita belum bisa mendapatkan pergerakan yang sangat impulsif atau signifikan. Well, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan videonya. Kalau kalian punya pertanyaan lain, atau mungkin next time kita harus bahas lagi untuk BTC down, boleh tulis saja langsung di kolom komentar ya. Gitu aja. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.